Ini rapat sekali buahnya, sangat lebat. Jadi memang kalau berbicara produktivitas, Betul. yang di polybag dengan di bedengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya masih bersama Kang Oji dari kebun melon langsung ke kebun cabai. Namun ini secara kebetulan, Kang Oji. Betul. Saya kan banyak posting tentang tanaman cabai di polybag di kebun balkon. Betul. Banyak yang menanyakan kalau tanam cabai di polybag di kebun seperti apa hasilnya. Iya. Dilalah saya ketemu sekarang, saya senang sekali. Betul. Makanya ini informasi yang sangat bagus sekali karena banyak pemirsa yang bertanya kalau tanam cabai di polybag tapi di kebun tanpa membuat bedengan seperti apa. Nah kebetulan inilah kebun milik Kang Oji. Sambil nongkrong kita, boleh, sambil ngelihat cabainya. Ini jumlahnya berapa banyak ini, Kang Oji? Ini sekitar 1.600 batang. 1.600 batang. Iya. Yang di polybag ini ya. Betul. Dan nanti setelah yang di polybag kita ke kebun yang di sana yang di bedengan ya. Oke, kembali kita bahas yang di polybag. Polybag yang digunakan polybag berapa? Ukuran 40 ya. Polybag ukuran 40 cukup besar 40. Juga ya. Nah, bedanya kalau yang di kebun balkon tempat saya, mungkin akar itu tidak tembus ke tanah ya. Kalau di sini, mungkin akarnya udah tembus ke bawah nih ya, Kang Oji. Ada yang sudah tembus. Ada yang sudah tembus seperti itu. Makanya pohon lebih sehat dan lebih besar-besar. Kalau lebih dekat lagi, bisa dilihat buahnya, Mas Dika. Ini cukup lebat. Ini buah pertama ya, Kang Oji. Iya, betul. Baru buah bagian bawah, sementara atas baru berbunga. Kang Oji, ya. Untuk medianya nih, berbagi pengalaman dengan pemirsa. Apa aja bahannya untuk medianya? Saya medianya digunakan tanah merah. Tanah merah? Dicampur dengan media sekam, pupuk sekam ya. Pupuk dari ayam. Kotoran ayam. Jadi sekamnya ngambil dari kohe ayam itu ya? Oke, ya, terus? Tapi sebelum itu kohe ayamnya itu kan fermentasi dahulu. Menggunakan M4? Iya. Menggunakan M4, kita juga menggunakan dolomit. Oh, dolomit ya? Iya, kita dolomit. Oke, jadi kalau diperjelas bahannya itu adalah tanah. Ini kebetulan tanah merah yang digunakan. Merah, betul. Kemudian kohe ayam sekaligus untuk mencampur dengan sekamnya itu ya, betul. Untuk porosnya. Jadi sekam dari kohe ayam, kemudian ada lagi dolomit, betul. Untuk menaikkan pH dan difermentasi dengan EM4 ya. Cuma itu betul. Aja ya bahannya. Iya. Ini pohon cukup subur dan cukup bagus. Sistem penyiraman, Kang Oji, saya lihat pakai selang-selang drip gini ya? Iya. Jadi langsung netes ke pohon? Betul. Jadi saya gunakan ini selang drip, langsung di lubang kecil-kecil. Kecil-kecil? Di dekat pohon ya, pangkal ini. Kita jadi satu bedengan, saya buka menggunakan mesin langsung ya, dengan sibel. Jadi cukuplah untuk pengairan 1.600 batang ini. Gitu ya, bisa sekaligus gitu ya? Bisa. Atau bergantian? Bergantian, paling 3 baris atau 3 baris. Berarti masuk selang ke masing-masing polybag ini di ujung itu ada keran ya? Ada keran. Betul. Untuk masing-masing barisan betul, ya? Betul. Oke. Ini umur cabai berapa HST sekarang? Ini umurnya 60 hari. Sekitar 60 hari ya, udah mulai berbuah, tinggal nunggu matang yang bagian bawah. Oke. Kang Oji, ada hal yang penting. Kang Oji kan nanam yang di bedengan, betul. Nanti kita lihat, dan ini yang di polybag. Betul, betul. Apa sih kelebihannya nanam di polybag dan kelemahannya apa? Bisa Kang Oji ceritakan? Kelebihan untuk di polybag mungkin untuk ini ya, media tidak ada pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan. Okay. Kita langsung ke media polybag. Tanam, ke polybag. Cuma ada ini, kalau misalnya buahnya itu enggak terlalu rapat gitu. Oh, kurang lebat. Iya, kurang lebat. Tidak seperti yang di bedengan. Oke, nanti kita lihat. Itu satu ya. Dari sisi lebatnya kalah ya. Iya, betul. Oke. Kalau dari sisi biaya, Kang Oji? Kalau dari sisi biaya hampir sama sih. Hampir sama ya. Sama. Antara bikin bedengan, betul, dengan melalui polybag medianya. Karena gitu. Di sini kita media baik untuk tanah merahnya kita datangkan dari luar. Beli juga ya, beli tanah merah. Sama sekamnya dan tenaganya hampir sama, sekitar kenanya itu 3.000 per
polybag. Per polybag. Ya. Oh gitu ya. Jadi tidak jauh dengan ketika bikin bedengan ya. Iya betul. Oke, kita sambil jalan, sambil lihat-lihat cabenya. Ini pemirsa, di sekitar 60 HST, cabai-cabai ini udah mulai berproduksi dan luar biasanya ini penanaman di polybag. Jadi bagi yang penasaran ingin tanam cabai di polybag, ditanam di kebun, ya seperti inilah gitu. Lanjarannya cukup tinggi-tinggi. Ya. Oh iya Kang Oji, ini jenis cabai apa? Ini keriting lokal ya mereknya. Yang akar itu? Yang akar. Oh, yang cabai keriting akar, CMK akar. Jadi CMK. Pemirsa, ini kalau kita lihat cukup luas yang di polybag ini. Nanti kita sekalian aja lihat ke sana aja kalau gitu ya, kita bandingkan. Nah, kita lihat yang sebelahnya, ini adalah yang ditanam normal di bedengan. Gimana sekarang harga cabai lagi berapa Kang Oji? Kebetulan saya untuk saat ini belum panen ya. Belum panen ya? Belum panen, jadi mudah-mudahan pas panen mahal. Nah, kalau yang di lahan ini berapa luas ini Kang Oji? Ini 3.000. 3.000 ya? 3.000 meter. 3.000 meter. Cukup luas juga. Memanjang ya masalahnya. Ya, memanjang. Nah, oke. Ini bedanya yang ditanam di bedengan, memang dia buahnya lebih lebat. Ya, ini sangat rapat. Ya. Coba Mas Dika deketin sini. Ini rapat sekali buahnya, sangat lebat. Jadi memang kalau berbicara produktivitas, yang di polybag dengan di bedengan itu cukup jauh juga ya. Iya. Kalau yang di bedengan buahnya sangat rapat. Jadi saya pikir kalau nanam di polybag itu lebih tepatnya untuk memanfaatkan lahan di rumah ya. Betul. Kalau nggak di balkon. Betul. Kalau lahan kebun seperti ini lebih baiknya normal menggunakan bedengan seperti ini ya. Ruasnya lebih pendek ya. Ruas tanamannya ya. Tanaman gitu. Pendek. Jadi buahnya lebih rapat. Lebih rapat buahnya. Ini banyak banget. Satu pohon lumayan juga nih. Kalau umumnya udah panen kayaknya berapa on ya? Diperkirakan untuk petikan pertama. Panen pertama ya sekitar 8 on lah per batang. Per batang ya. Udah cukup lumayan bagus ya. Oke pemirsa, memang kami sengaja tidak bicara teknis budidaya dan perawatannya. Ini khusus untuk membandingkan tanaman yang ditanam di polybag dan cabai yang ditanam di bedengan secara normal. Itulah mungkin gambarannya dari sisi biaya dan dari sisi pertumbuhan. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman untuk kita semua. Begitu ya Kang Adi? Boleh. Ada yang mau disampaikan tambahan? Untuk yang mau tanam cabai, baik polybag ataupun di lahan secara langsung, jangan ragu-ragu lah. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan, sangat mudah kalau ini ya. Tinggal perawatan, penyiraman, penyemprotan saja. Siap. Nah, itu harapan Kang Oji. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya dengan Kang Oji pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.